Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas kita dipuji, tak pantas awak disanjung, karena dialah Allah yang maha sempurna, yang patut untuk dipuji. Kalaulah sakit seketik, sakit gigi itu tak akan masuk jid. Lubang seketiknya, tapi borit terasa akan masuk jid. Mengantuk seketik, tidak jadi ke masjid. Dialah Allah yang tak ada kantuk, mengatur alam semesta ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka pantaslah dipuji. Ayah-ayah, amak-amak, bapa orang anak. Ada mungkin kami berlima, berenam, bertujuh, apa-apa. Sedangkan Allah memberi makan seluruh makhluk. Atau kita tanya, satu orang sanggup enggak memberi makan satu jenis makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah? Ikan paus. Kita kumpulkan ikan paus di lautan itu, sanggup enggak orang terkaya di dunia memberikan makan ikan paus itu? Tak sanggup. Dialah Allah yang maha kaya. Dialah Allah Rabbul Alamin, pengatur, pencipta alam semesta ini. Tak ada yang kelaparan. Tak ada yang kelaparan. Satu jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, semua yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap mubalik mengucapkan awal kata Alhamdulillah. Kita yakini bahwasanya kita ini lemah. Kita mengucapkan Alhamdulillah itu harus ada di dalam diri awak itu. Awak ternyata tak bisa apa-apa tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam puasa, kalaulah sakit lalu lumpanglah puasa. Dan awak nak tentu tahun besok apakah sehat awak, sakit awak, ataupun mati awak, tak tahu. Bisa awak tengok yang dahulunya di samping awak, ini tak ada. Apakah itu sakit atau mati atau tak joleh, entah di mana. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, semakin merasakan kegelisahan, kegundahan, keputusasaan. Bahkan bisa jadi bunuh diri. Berapa banyak orang bunuh diri sekarang? Bukan hanya membunuh dirinya, bahkan di Indonesia saja ada yang membunuh satu keluarga. Dibunuhnya anaknya, dibunuhnya suami, istrinya, suaminya. Setiap itu dia bunuh diri. Stres. Ini jauh, pasti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin tak jauh. Maka puasa, diantara tujuan puasa untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ibnu Mas'ud menyampaikan makna takwa itu, kita itu selalu ingat dan tak lupa. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berfikir. Itulah orang yang bahasa orang yang berutak.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini. Sungguh Allah menciptakan malam dan siang sebagai tanda bagi kita. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita berfikir. Coba kalau malam 24 jam, sanggup enggak, Bu? Amak-amak sanggup enggak? Atau malam 24 jam, sanggup? Nah, begitu Allah mengatur alam semesta ini. Tapi ada orang-orang yang sanggup malamnya lebih lama daripada siangnya sebentarnya. Awak berapa jam puasa? Sekitar berapa jam? Ada sampai 20 jam. 8 jam, 20 jam puasa. Berarti awak tidak pantas untuk berada di tempat yang 20 jam. Di siko aja awak banyak mengeluh. Baki pay siang hari. Kalau pasang AC. Dulu ada kampung AC gini lah, mungkin lah banyak AC. Ya. Dulu ada angin cepoi-cepoi dulu ya. Ini AC ni. Jadi di antara tujuan dari puasa di penghujung ini Ramadan ini bau potang pun terasa duduk siko ikolah terakhir pula. Hari pertama, hari terakhir. Ya. Nah, itulah kacau balau tadi. Tak ke mana pikiran. Itu dalam solat juga heboh ibu-ibu. Lupa solat, rakaat solat heboh. Coba kalau lupa sama Allah. Pernah enggak heboh? Pernah enggak heboh awak? Apalagi mati dalam keadaan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Di antara maksud ambil hikmah kita dari pelajaran solat ditetapkan 50 kali oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Apa fungsi solat? Dalam surat Thaha Allah menjelaskan bahwasanya di antara fungsi solat adalah untuk mengingatku. Solatlah untuk mengingatku. Jadi Allah menetapkan 50 kali kepada kita umat Nabi Muhammad SAW bentuk kasih sayang Allah kepada awak agar awak selalu mengingat Allah. Setiap setengah jam solat. Setiap setengah jam solat. Biar tidak lupa. Karena apa? Karena syaitan senantiasa melupakan awak. Tak senang hati menengok awak dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dokek dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tujuan puasa itu takwa itu adalah semakin dokek awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapik awak sodo permasalahan hidup itu dapik. Kenapa? Karena awak dokek dengan Allah yang menciptakan alam semesta tadi. Bayangkan seorang yang dekat dengan presiden misalnya, masalah pun bisa diatasi. Bahkan korupsi 271 triliun bisa selesai ya. Kasus pembunuhan, kasus narkoba sebentar. Bahkan diiklankan malahan kan. Nah, minta 3 perkara, hilang langsung. Ya. Kasus korupsi hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu sayang sama awak. Begitu cintanya kepada awak sehingga menurunkan syariat-syariat di antaranya salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Kemudian puasa. Apa tujuan puasa apa tang? Agar awak sehat. Tak banyak makan.
Karena sumber penyakit adalah diantaranya makan. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Bahkan Umar berjumpa, mohon maaf Bapak Ibu, berjumpa dengan di antara kaum muslimin yang perutnya sudah berubah. Awalnya datar, sekarang udah cembung atau cekung? Cembung ya. Ini apa ini? Tokok sama Umar. Saya nonton filmnya. Ini apa ini? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan nikmat, ini azab ini. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengendalikan hawa nafsu kita. Puasa sebagai benteng diri kita. Sekarang kita tanya hati kita, qalbun. Karena takwa itu kata Allah hahuna. Di mana? Di qalbun. Di hati kita. Sudahkah hati kita sudah terbentengi dari penyakit hasad, dengki, iri, amarah? Karena Rasulullah menyampaikan as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Benteng bagi hati, benteng bagi lisan, benteng bagi amal, benteng bagi anggota tubuh kita. Kalau alun, berarti perlu diintrospeksi diri. Mudah-mudahan yang ciek besok bisa membawa awak ke surga. Niatkan untuk membentengi hati kita, membentengi lisan kita, membentengi anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya perbuatan dosa itu dia membuat kita gelisah, enggak tenang. Sedangkan perbuatan pahala dekat dengan Allah membuat kita tenang. Percaya enggak, Bu? Pak, dekat dengan Allah membuat awak tu tenang. Bahkan sampai lolok. Ya kan? Itu lolok Ibu. Sampai terlolok di masa haji. Yang lo mata lolok di rumah, abok ke masa haji. Duit lampu baca Quran. Insya-Allah tak pakai bebek lolok lah. Tak lolok dia. Baca Quran tu salaman tu dengan Tuhan. Begitu tenangnya awak di dalam masjid itu, dekat dengan Allah. Maka itulah solusi hidup. Solusi hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluar dari masalah apapun. Bukan hanya mengeluarkan masalah, Allah ikut serta. Bayangkan Allah ikut serta mengeluarkan dia dari masalah. Yang tadi presiden kan? Nah, mana tinggi presiden dari Allah? Ikut Allah. Tak ada yang bisa menghalangi. Makhluk apapun tak bisa menghalangi. Dialah Allah yang maha perkasa. Yang dokek sama presidennya banyak yang tak tahu diri. Harusnya yang dekat dengan Allah lah. Ya. Nah, yang dekat dengan Allah itu adalah sangat disayang oleh Allah. Apapun yang diinginkannya pasti akan diberikan. Maka mari sama-sama kita dekat dengan Allah dengan mempertinggi kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai awak pulang kampung, jangan sampai malu awak pulang kampung. Ya. Orang pede kalau pulang kampung tuh dia apa? Dia apa? Dia nawa. Nawa di bawah. Kau nak nawa, menangilah di kampung orang. Ada potang di ke rumah tu. Kenapa diduit lagu-lagu pulang kampung? Ya dah pulang kampung. Tak dapat pulang kampung. Ya, dengan lagu-lagu je lah. Sedih hatinya. Kenapa? Tak nawa yang kan dibok. Sedangkan kampung kita adalah seperti kisah yang kemarin. Kampung nenek moyang kita itu adalah di surga. Dan apa bekal yang mesti kita bawa ke kampung nenek moyang kita itu adalah watazawwadu.
fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa lagi. Maka penting bagi kita kedekatan kita sama Allah. Ujian-ujian hidup akan mudah. Dekatlah, sering dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud, posisi sujud. Nah, tu lamong tadi sebentar. Lamong sebentar lah ya. Lamong dari biasa sujud itu. Coba ibu kalau gundah gulana banyak masalah, buat banyak sujud atau salat 2 rakaat. Rasulullah itu ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berwudu dan salat 2 rakaat. Lamong-lamong sujud. Curhatlah. Jangan dinding tu curhat. Ikut dinding tu ditulis. Ya, dinding muka. Apa tu? Facebook. Ya kan? Itu kebiasaan Yahudi. Ya, kebiasaan Yahudi di dinding tu. Karena yang membuat Facebook itu orang Yahudi. Ya. Nah, jadi yang meratapi, yang berdoa di situ saja. Tetapi orang Muslim, orang Islam itu kedekatan Allah dengan dia itu di waktu sujud. Itulah pernah awak tengok ketika orang kesurupan, masuk jin dalam diri seseorang manusia, disuruh sujud tu nak mau ya, melawannya, nak mau sujud. Kenapa? Kalau sujud ni memang berarti inya dekat dengan Allah, mentaati peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buat introspeksi diri, bekok tanya, pegang hati tu. Hati itu jantung, qalbun itu. Hati itu jantung. Apa qalbun tu apa? Jantung. Ibu-ibu, hati. Ya, itulah kebiasaan awak itu. Kalau kamu moka besok qalbun, minta qalbun jamal. Dibai bekok jantung. Jantung untuk, bukan hati untuk. Ya, jadi qalbun itu lebih kepada jantung, bukan hati. Ya. Cuba kalau awak takwik, itu yang berpengaruh apa? Kalau awak cinta, yang berdegup-degup apa? Kalau awak khawatir, kalau awak sedih, yang kencang tu apa? Itulah. Ya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Ketika daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Kalau orang kone penyakit jantung, gimana? Masih sehat? Ya. Tapi kalau sehat jantungnya, pasti sehat. Ya. Nah, itulah jantung. Kalau organnya lebih kepada jantung, qalbun itu. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbun itu sesuatu yang tak tampak. Tak tampak dah. Sama halnya dengan susu. Susu itu ada kandungan kalsium. Nampak enggak kalsiumnya? Nampak kalsium? Enggak nampak. Tapi ada enggak? Diteliti semuanya ada. Ya. Jadi sesudah puasa itu jangan sampai awak jauh dari masjid. Dokek-dokek semua masjid. Karena ujian hidup pasti menghampiri awak. Selagi awak hidup, alun masuk surga, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masuk surga, itulah selesai. Telah selesai urusan. Selagi alun masuk, masih ada was-was, masih ada takwik dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyampaikan, disampaikan pada awal Ramadan petang. Siapa yang paling banyak, amal apa yang paling banyak memasukkan seorang itu ke dalam neraka adalah, diantaranya adalah mulut dan kemaluan. Sambungan hadis itu, ya, yang banyak memasukkan surga adalah akhlak yang mulia dan ketakwaan, takwa. Jadi puasa itu membentuk karakter awak menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang doke dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbuat elok
apapun awak melakukan perbuatan baik, jangan sampai merusak diri juga. Lah cukup lah. Selama kau merusak diri apa-apa dengan serba rokoknya. Kalau merokok itu akan timbul tawaduk atau sombong. Pakai tangan kanan atau tangan kiri. Mak-mak tanya deh, mak-mak suka apa-apa perokok atau enggak perokok? Oke. Ya. Ansu-ansu. Awak ansu-ansu. Dan merokok itu banyak lata tuli di situ iadojo, menyebabkan kerusakan bagi diri awak. Ya, jadi ansu-ansu untuk bonti. Karena prinsip seorang muslim, awak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbaiki amal soleh. Soleh itu artinya memperbaiki. Ya, senantiasa awak memperbaiki diri awak, bukan merusak. Tapi kalau ulun bisa, awak ansu-ansu. Jangan sampai sonang merusak itu. Kalau sonang merusak, berarti mohon maaf. Kalau dalam Al-Quran disampaikan di surah Al-Baqarah, itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang mempunyai kemunafikan dalam dirinya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu diantara ciri-ciri orang munafik. Dia merasa apa yang diperbuatnya itu adalah baik, tetapi ya sejatinya dia lakukan buruk. Ya, maka akan sulit untuk berubah. Kenapa? Dianggap baik. Ini kesalahan iblis batang. Salah dalam menafsirkan, logika yang salah. Ya, logika yang salah. Jangan awak tauin langkah-langkah setan itu. Kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah, setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena logika yang salah. Karena salah menangkap perintah. Ya. Sehingga jawabannya apa? Inyo dari tanah, awak dari api. Lebih baik awak lah daripada tanah. Itu logika yang salah. Itu dosa yang paling pertama dibuat. Ya. Dosa yang paling pertama dibuat, logika yang salah. Maka jangan awak mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh awak. Maka kalau ulun bonti merokok, jangan benarkan rokok itu. Jangan benarkan. Banyak-banyak istighfar. Awak pun macam itu. Ulun bisa memperbaiki banyak, baik diri, lingkungan, dan apapun. Dokran yang hidup misalnya perbaiki. Bismillah. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang baik. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya Allah melihat. Itulah orang-orang yang muhsin. Dia seolah-olah melihat Allah, dan Allah seolah-olah melihat dia. Inilah pelajaran kita pada terakhir ini. Jangan sampai awak hanya menyembah Ramadan. Awak dokek sama Allah pada saat Ramadan. Artinya apa? Setelah Ramadan awak nak dokek, berarti awak menyembah Ramadannya, bukan menyembah Allah. Harusnya setiap saat, setiap waktu kita menyembah Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiap hari awak mungkin baca, apalagi ibu-ibu solat di rumah, surat langganan. Ya. Tapi awak harus pahami itu. Ya. Ketika solat jangan ingat-ingat yang lain, Allah yang awak ingat. Kenapa? Tujuan solat itu untuk mengingat Allah. Ya. Jadi kalau dari Ramadan mau sama-sama wa isi Mas Haji. Ya, wirid-wirid wa isi. Apalagi direkam nih oleh YouTube. Kalau terkenal awak kok enggak sompat awak gaji kau soleh. Mohon maaf kalau kau diizinkan masalahnya kan. Itu direkam. Ya. Beliau adalah kawan saya dari MTS. Ya, dari MTS sekelas terus. Si kau jumpa ya tadi kan. Tambah grogi wak di depan. Aku yakin wak, karena wak ikuti Facebooknya, direkam tawi. Aku wak khawatir kau direkam terkenal wak gimana? Tidak balik kampung, apa ya balik kampung saya.
Ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai terkenal. Ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan waktu, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita agar senantiasa dekat dengan Allah. Awak raso tadi bisa awak raso ketenangan itu ketika sujud, Bapak cubalah sampaikanlah kegundahan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, sampaikan sama Allah, curhatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena di antara fungsi mengingat Allah, yakin terhadap Allah adalah menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, pikiran akan cemerlang. Tidak akan berbuat salah, tidak akan banyak berbuat dosa. Tapi kalau hati gelisah, qalbun itu gelisah, maka ado-ado ya dibuat. Dosa-dosa dibuat. Kalau buat dosa satu, pasti melahirkan dosa kedua. Kalau tidak kembali, akan lahir dosa ketiga. Itulah sampai 271 triliun. Itu seketik atau banyak itu Pak? Mungkin pono saja ya. Pono saja dia pici mungkin. Sebanyak itu. Ya, kalau katanya dibagi-bagi ke masyarakat Indonesia dapat 5 juta sudah. Iya. Iya. Bagaji Pak jadi. Ya. Nah, itulah kalau dosa lah bertumpuk-tumpuk. Awak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai awak cendu itu. Lomaknya sebentar. Tak akan lama. Ya, sebentar nikmat tu sebentar. Nikmat di dunia tu sebentar. Tak banyak. Sabutlah nikmat apa? Pasti sebentar. Karena makna dunia itu artinya sesaat. Sesaat. Tak lama. Tak akan lama. Baik nikmat apalah. Terserahlah makan, minum, nikmat keluarga itu sebentar. Tak akan lama. Nikmat yang kekal abadi itu adalah nikmat yang nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan ampunannya. Man shama ramadhana wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan kita perbanyak juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah malam terakhir ini, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah di sebuah hadisnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa lu? Allah hafal? Alun? Apa alah? Alun leh? Alah ya? Belajar sama ibu apa-apa. Nah, cara menghafal mudah. Allahumma innaka, sama-sama. Ikut pelajaran terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi ada ompek ya. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau, ya Allah kita memanggilmu ya Allah. Innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, maha pengampun, pemaaf. Engkau bisa menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya, afuwun. Tuhibbul afwa. Ya, tuhibbul afwa. Engkau dialah yang suka untuk memaafkan. Maka maafkanlah. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Jadi ada ompek. Bisa lafal? Nah, maka ampunilah dosa saya. Ya, fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau Allah ampuni maka kita akan fitrah. Itulah makna dari Aidul Fitrah. Kita seperti bayi. Di sebuah riwayat disampaikan, setelah keluar Ramadan ini kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Nah, ini diantara doa yang makbul pada saat hujan turun. Jangan sampai terakhir, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini
Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Celaka, celaka di dunia, celaka di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.